Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai multi atribut utility teori atau disingkat MAUT. Kami di sini kami ingin memperkenalkan diri dari kelompok kami. Yang pertama yaitu ada Siti Akbar dengan NIM 20 337 yang kedua Fayat Jaldi dengan NIM 21 337 036 dan saya sendiri Nikita Fikri dengan NIM 21 337 056. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sejarah metode MAUT. Metode MAUT merupakan metode yang diperkenalkan oleh Finney dan Raika pada tahun 1976. Pengambil keputusan dapat menentukan keakuratan hasil dengan realistis secara bebas. Metode MAUT dapat digunakan untuk sejumlah kendala atau masalah seperti penilaian dan pemilihan. Menurut Schaeffer pada tahun 2012, metode MAUT merupakan suatu skema yang evaluasi akhir X dari suatu objek X didefinisikan sebagai bobot yang dijumlahkan dengan suatu nilai yang berdasarkan terhadap nilai dimensinya. Ungkapan yang biasa untuk menghitungnya adalah nilai utilitas. Mungkin untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Sisya dan kita jelaskan. Baik, saya akan menjelaskan selanjutnya. Yang pertama, ada langkah metode MAUT. Dalam metode multi atribut utility teori atau biasa disebut MAUT, diperlukan pembangunan multi atribut utility model, yaitu perspesifikasian dimensi dari permasalahan evaluasi dan keputusan secara spesifik. Lalu, yang pertama, pecah sebuah keputusan ke dalam dimensi yang berdua. Yang kedua, tentukan bobot relatif pada masing-masing dimensi. Yang ketiga, daftar semua alternatif. Yang keempat, masukkan utility untuk masing-masing. Yang kelima, kalikan utility dengan bobot untuk menentukan nilai masing-masing alternatif. Untuk perhitungan metode MAUT, yang pertama, menentukan kriteria dan bobot masing-masing kriteria di mana total nilai bobot harus sama dengan 1. Di mana untuk rumusnya sigma n I sama dengan 1, WI sama dengan 1, di mana WI itu adalah bobot kriteria. Lalu yang kedua, membangun matriks ternormalisasi atau utility, di mana untuk UX-nya itu normalisasi bobot alternatif, untuk X-nya bobot alternatif, untuk XI min-nya untuk bobot terburuk minimum dari kriteria KI. Lalu untuk XI plus-nya bobot terbaik maksimum dari kriteria KI1. Lalu yang ketiga, menghitung nilai preferensi, di mana Vx preferensi nilai evaluasi dari sebuah objek KI, lalu WI bobot kriteria. Selanjutnya, untuk kelebihan dan kekurangannya, yang pertama, dapat mengetahui dengan cepat tentang status akhir atau hasil. Yang kedua, dapat memberikan alternatif terbaik dengan hasil terbaik. Lalu untuk kekurangannya, range nilai pada variabel masih bersifat statis. Lalu yang kedua, pada penentuan bobot. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Fayat. Fayat, silakan. Selanjutnya adalah studi kasus, yaitu pemilihan calon kepala puskesmas di Banten. Pemerintah Provinsi Banten sedang mencari calon kepala puskesmas untuk puskesmas sejahtera. Proses seleksi melibatkan beberapa kandidat dengan berbagai latar belakang dan pengalaman. Faktor-faktor yang dipertimbangkan termasuk pengalaman kerja, pendidikan, kemampuan manajerial, pengetahuan medis, dan kemampuan komunikasi. Untuk masing-masing kriteria penilaian berikut bobotnya, yaitu 20%. Di sini kita memiliki 5 orang kandidat, yaitu Dr. Ahmad, Dr. Budi, Dr. Chandra, Dr. Diana, dan Dr. Eko.
Pada slide ditampilkan masing-masing pengalaman dan latar belakang dari setiap kandidat. Untuk skor setiap kriteria ditentukan sebagai berikut. Pada kriteria A, skornya adalah 1 poin untuk setiap tahun kerja. Kriteria B, 10 poin untuk dokter umum dan mendapat 10 poin tambahan jika memiliki gelar S2. Sedangkan untuk kriteria C, D, dan E, 10 poin untuk yang sangat tinggi, 8 poin untuk tinggi, dan 6 poin untuk sedang. Dari pengalaman dan latar belakang yang telah diketahui pada slide sebelumnya, kita ubah ke dalam bentuk skor, sehingga diperoleh skor masing-masing kandidat sebagai berikut. Untuk Dr. Ahmad totalnya adalah 61, Dr. Budi 44, Dr. Chandra 56, Dr. Diana 50, dan Dr. Eko 58 poin. Selanjutnya adalah perhitungan utility dengan rumus sebagai berikut. Untuk utility pertama yaitu U11, yaitu utility Dr. Ahmad pada kriteria A. Di sini Dr. Ahmad memiliki poin 15 dikurangi dengan nilai XI negatif atau bobot terburuk pada kriteria tersebut, yaitu di sini adalah 8. Artinya 15 dikurang 8 dibagi dengan bobot terbaik pada kriteria tersebut, 15 dikurang dengan yang terburuk 8. Sehingga didapat U11 yaitu 15 kurang 8 per 15 kurang 8 sama dengan 1. Selanjutnya adalah utility 21. Di sini Dr. Budi memiliki poin 10 pada kriteria A, dikurang dengan nilai bobot terburuk pada kriteria tersebut yaitu 8, dibagi dengan nilai terbaik dikurang 8, sehingga U21 sama dengan 10 kurang 8 per 15 kurang 8 sama dengan 0,29. Berikut ditampilkan nilai utility masing-masing kandidat setiap kategorinya. Berikutnya kita melakukan perhitungan nilai preferensi menggunakan rumus berikut, yaitu dengan menjumlahkan hasil perkalian bobot kriteria dengan nilai utility-nya. Untuk kandidat pertama kita lihat Dr. Ahmad. Di sini 0,2 diperoleh dari nilai bobot kriteria A, yaitu 20% tadi, dikali dengan utility A. Di sini utility A Pak Ahmad, Dr. Ahmad adalah 1, makanya di sini adalah 0,2 dikali 1. Selanjutnya pindah ke kriteria B. Dengan nilai bobot kriteria B 0,2 dikali dengan utility B, yaitu 1, sehingga diperoleh perkalian berikut. Begitu seterusnya untuk setiap kriteria. Lalu dijumlahkan dan diperoleh nilai preferensi untuk Dr. Ahmad adalah 0,8. Perhitungannya sama untuk setiap kandidat hingga Dr. Eko, lalu dijumlahkan dan diperoleh hasil preferensi setiap kandidat sebagai berikut. Langkah terakhirnya yaitu kita mengurutkan kandidat berdasarkan nilai preferensi tertinggi, sehingga diperoleh kesimpulan dan rekomendasi, yaitu berdasarkan perhitungan menggunakan metode MAUT. Kandidat dengan nilai preferensi tertinggi adalah Dr. Ahmad dengan 0,8 poin, diikuti oleh Dr. Eko dengan 0,67 poin, dan Dr. Chandra yang memiliki 0,61 poin. Rekomendasi, Dr. Ahmad direkomendasikan sebagai calon Kepala Puskesmas Sejahtera di Banten karena memiliki pengalaman kerja yang luas, latar belakang pendidikan yang kuat, dan kemampuan manajerial serta pengetahuan medis yang sangat tinggi. Kemampuan komunikasi yang tinggi juga menjadikannya kandidat yang ideal untuk berinteraksi dengan staf dan masyarakat sekitar. Mungkin hanya itu materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.